Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya peserta PKG PJOK Kabupaten Bangka Barat kelas 001 tahun 2024. Di sini saya akan berbagi praktik baik, yaitu tentang pembelajaran sport education model. Oke. Ya, di sini definisi sport education model. Sport education model dikembangkan sejak 1994 oleh Daryl Sidentop, seorang pakar pendidikan jasmani. Ia menjelaskan bahwa sport education model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model STEM ini diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, atau permainan sesuai dengan kemampuan atau minat peserta didik. Nah, jadi STEM ini berguna untuk memberikan keterampilan, taktik, strategi, dan aturan permainan sesuai dengan kemampuan minat peserta didik. Oke, kita lanjutkan. Yaitu yang pertama ada tujuan STEM. Tujuan STEM ini terbagi menjadi dua, ada tujuan jangka panjang dan ada juga tujuan jangka pendeknya. Untuk tujuan jangka panjang, yaitu yang pertama pelaku olahraga kompetitif. Nah, di sini siswa diharapkan menjadi seseorang pelaku olahraga yang kompetitif dengan belajar lebih memahami taktik, strategi, dan juga nyaman dalam membangun jiwa kompetitif dalam jangka waktu satu musim dengan latihan dan kompetisi. Yang kedua, yaitu pelaku olahraga yang terliterasi. Nah, jadi untuk mengembangkan peserta didik dalam literasi baik sebagai pemain, pendukung pertandingan maupun penonton, mengetahui pengetahuan dan ketaatan terhadap aturan sistem kompetisi, dan juga mampu membedakan baik dan buruk mengarungi kompetisi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaku olahraga yang antusias. Nah, di sini siswa diharapkan menjadi pelaku olahraga yang antusias dalam berolahraga, karena dengan antusias ini peserta didik akan melindungi, meningkatkan dan menguatkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi tetap hidup aktif di sepanjang hayat dan mengambil peran dalam mendorong terlaksananya kegiatan olahraga di sekitarnya. Oke, yang kedua yaitu tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendeknya itu ada beberapa. Untuk yang pertama itu ada mengembangkan keterampilan gerak, berpartisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang ketiga itu perencanaan. Yang keempat, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang kelima, membangun kerjasama tim. Yang keenam, saling menghargai. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan. Yang kedelapan, menerapkan pengetahuan. Dan yang sembilan, terlibat dalam olahraga di luar sekolah. Oke, itu untuk tujuan STEM ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke manajemen
kelas dan pengembangan perilaku. Untuk manajemen kelas ini ada yang pertama itu rutinitas. Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran apakah pernah mengalami atau menemukan perbedaan kelas yang ketermanajemenan dengan baik dan kelas yang tidak diatur dengan baik atau tanpa manajemen? Terus berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, begitu pula dengan SEM. Agar SEM ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan manajemen kelas dan pengembangan perilaku peserta didik. Untuk itu berikut ada prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama yaitu ada rutinitas manajemen kelas. Rutinitas manajemen kelas ini yang efektif bergantung pada pengembangan serangkaian rutinitas yang dipelajari dan diterapkan oleh peserta didik. Rutinitas ini perlu diajarkan dengan hati-hati dan fokus sehingga peserta didik dapat memanfaatkan waktu yang efektif. Itu yang kedua, ada manajemen kelas preventif. Manajemen kelas preventif ini melibatkan strategi proaktif dalam pengembangan dan mempertahankan iklim kelas yang positif dan berorientasi pada tugas. Guru menggunakan strategi yang dapat mengoptimalkan waktu yang dialokasikan untuk tugas-tugas pembelajaran. Oke, yang selanjutnya yang C yaitu pengembangan perilaku yang sesuai dengan tim. Pengembangan perilaku yang sesuai dengan tim yang dapat mendorong mengembangkan perilaku peserta didik sehingga peserta didik mempelajari jenis perilaku yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dalam tim sesi perencanaan, latihan, dan kompetisi. Oke, selanjutnya yang D yaitu pengelolaan waktu yang efektif. Nah, di sini pengelolaan waktu yang efektif ini sangat penting dalam pembelajaran sport education model. Guru harus menggunakan waktu kelas sebaik mungkin agar peserta didik memiliki waktu yang optimal untuk belajar, berlatih, dan berkompetisi. Oke, selanjutnya yaitu yang E, pemberian umpan balik dan yang konstruktif. Oke, guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik terkait perilaku dan partisipasi mereka dalam kegiatan olahraga yang baik. Ketika melakukan persiapan, latihan maupun kompetisi, umpan balik ini membantu peserta didik memahami area-area yang diperbaiki, memotivasi mereka untuk terus berkembang. Tuh. Untuk selanjutnya kita next, yaitu implementasi sport education model dalam pembelajaran. Nah, implementasi sport education model dalam pembelajaran ini yaitu ada pengelolaan musim. Nah, pengelolaan musim. Yang pertama itu ada pengelolaan musim. Pengelolaan musim ini terdiri dari menentukan tujuan umum, menetapkan tujuan ini yang jelas untuk musim tersebut, baik dari segi pembelajaran, keterampilan olahraga maupun pengembangan sikap dan nilai sportif. Yang selanjutnya latihan. Nah, latihan ini ada perencanaan sesi latihan, pengajaran keterampilan, dan pengembangan peran tim. Itu. Ada selanjutnya yaitu kompetisi. Nah, di sini untuk kompetisi itu ada kompetisi internal dan ada kompetisi eksternal. Selanjutnya untuk implementasi yang kedua dalam pembelajaran STEM yaitu ada afiliasi. Afiliasi ini
merupakan keterhubungan dan ikatan yang terbentuk antara peserta didik dengan tim olahraga atau kelompok mereka. Untuk yang pertama yaitu tim atau kelompok identitas. Tim dan kelompok identitas ini menjadi bagian dari tim atau kelompok yang terlibat dalam musim olahraga. Identitas ini memberikan mereka rasa kepemilikan dan keterikatan dengan tim, sehingga mereka merasa bertanggung jawab, berkomitmen terhadap kesuksesan tim. Untuk yang selanjutnya yaitu pengembangan pembentukan ikatan tim. Nah, pembentukan ikatan tim ini peserta didik diharapkan bisa bekerja sama dengan tim atau kelompok dalam berbagai kegiatan, seperti ada kegiatan latihan, kompetisi, perencanaan. Proses ini membangun ikatan sosial yang kerjasama antara anggota tim. Yang C yaitu peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab ini yang diberikan kepada peserta didik untuk memainkan berbagai peran dalam tim atau kelompok, seperti pemain, pelatih, kapten tim, manajer, wasit, atau pemimpin latihan. Nah, yang selanjutnya yang D ada kompetisi antar tim. Kompetisi antar tim, peserta didik berkompetisi dengan tim atau kelompok lain, baik dalam kompetisi internal di sekolah maupun dalam kompetisi eksternal. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yang E ada kehormatan dan penghargaan tim. Kehormatan dan penghargaan tim ini dalam sebuah education juga mencakup penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi tim. Hal ini berupa penghargaan individu atau tim, seperti piala, sertifikat, atau pengakuan publik dalam bentuk apresiasi. Oke, kita lanjutkan, yaitu penyiapan pertandingan formal. Penyiapan pertandingan formal dalam SEM melibatkan beberapa langkah yang diperlukan, yaitu ada yang namanya penjadwalan pertandingan dan perencanaan taktik dan strategi. Di sini peserta didik diharapkan membuat perencanaan atau penjadwalan pertandingan, ya, disiapkan sebelum memulai atau pertandingan formal. Yang kedua yaitu perencanaan taktik dan strategi. Nah, peserta didik dan guru membimbing peserta didik untuk melakukan perencanaan taktik dan strategi apa yang akan dipakai pada saat memulai pertandingan formal, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Puncak pertandingan. Puncak pertandingan adalah momen di mana peserta didik terlibat dalam kompetisi olahraga yang berpusat pada pengalaman kompetisi yang nyata. Di sini yang harus disiapkan dalam sebelum menuju persiapan menuju puncak pertandingan, yaitu ada persiapan fisik, ada persiapan teknis dan taktik, pengetahuan tentang peraturan, mentalitas kompetitif, perencanaan dan koordinasi, evaluasi, motivasi dan semangat, komunikasi dan kerjasama. Itu yang harus dipersiapkan sebelum menuju puncak pertandingan. Oke, lanjut. Peran guru dalam puncak pertandingan. Peran guru pada saat melaksanakan puncak pertandingan
sangat penting dalam menciptakan pengalaman yang bermakna dan mendukung perkembangan peserta didik. Di sini peran guru yang pertama itu sebagai fasilitator. Jadi guru memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu pelatih. Guru bisa menjadi pelatih juga untuk peserta didik yang akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam puncak pertandingan sport education model. Yang ketiga yaitu motivator. Guru diharapkan mampu memberikan motivasi dan semangat yang tinggi kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang mencapai hasil yang terbaik, seperti itu. Yang keempat yaitu sebagai pengawas pertandingan. Yang selanjutnya, yang kelima itu pembimbingan refleksi. Nah, di sini guru membimbing untuk merefleksikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Yaitu pencatatan pertandingan atau keeping record. Keeping record adalah proses pembuatan atau penyimpanan dokumen pada saat pertandingan. Keeping record ini memiliki fungsi makna dan makna keeping record. Yang pertama yaitu pemantauan kemajuan. Pemantauan kemajuan ini guru dapat memantau kemajuan peserta didik selama proses pembelajaran SEM. Catatan ini mencakup perkembangan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman peserta didik dalam olahraga yang dipilihnya. Yang kedua ada evaluasi. Evaluasi dan umpan balik. Keeping record membantu guru dalam melakukan evaluasi terhadap peserta didik selama proses pembelajaran. Dengan memiliki catatan yang jelas tentang kemajuan peserta didik, guru dapat memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan relevan terhadap kinerja perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pengakuan prestasi. Nah, di sini guru juga memungkinkan untuk mengakui dan menghargai prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik. Catatan prestasi dapat mencakup pencapaian individu, pencapaian tim, prestasi dan prestasi lainnya. Pengakuan prestasi yang diberikan melalui keeping record dapat memotivasi peserta didik untuk berusaha dan meningkatkan kinerja mereka dalam berolahraga. Yang keempat yaitu penyesuaian pembelajaran. Nah, di sini penyesuaian pembelajaran dengan menggunakan catatan yang terdokumentasi. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu dan tim. Misalnya, jika catatan menunjukkan bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam teknik tertentu, guru dapat menyediakan latihan tambahan atau bimbingan yang spesifik untuk membantu peserta didik mengatasi tantangan tersebut. Yang kelima yaitu perencanaan pengembangan. Perencanaan pengembangan ini memungkinkan guru untuk merencanakan pengembangan selanjutnya bagi peserta didik dengan memahami kekuatan dan kelemahan peserta didik yang tercatat dalam catatan. Guru dapat merencanakan program pengembangan yang sesuai untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman mereka
dalam olahraga yang dipilih. Itu. Oke, lanjutkan. Tugas guru pada saat keeping record. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Nah, tugas guru yang pertama itu tugas mengumpulkan data yang relevan terkait dengan kemajuan peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kedua ada merekam dan menganalisis data. Tugas guru yang kedua yaitu merekam dan menganalisis data. Setelah mengumpulkan data, guru harus merekamnya dan menganalisisnya dengan cermat. Merekam data ini dapat dilakukan dengan bentuk lembar penilaian. Gitu. Yang ketiga itu memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik ini berdasarkan analisis guru memiliki tugas untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik, membantu peserta didik memahami kemajuan mereka. Gitu. Dan yang kelima itu melibatkan peserta didik dalam proses evaluasi. Nah, di sini melibatkan peserta didik dalam proses evaluasi, guru harus melibatkan peserta didik dalam proses evaluasi, membuat catatan. Ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok dan pembuatan catatan relevan individu atau pertemuan tim di rencana mana peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam menganalisis data yang memberikan umpan balik. Itu yang selanjutnya. Oke, festival akhir kompetisi atau festivity. Yang pertama itu ada sebenarnya saya jelaskan dulu. Festival akhir kompetisi itu adalah salah satu komponen penting menekankan pada pengalaman yang menyenangkan dan meriah dalam olahraga. Festivity ini memiliki beberapa fungsi dan makna yang penting. Antara lain yang pertama yaitu ada fungsi makna tahap festivity dalam SEM. Fungsi makna festivity dalam SEM ini ada yaitu memperkuat ikatan, yang kedua meningkatkan keterlibatan dan motivasi, yang ketiga itu membangun identitas kehormatan tim, yang keempat membuat atau memperkuat rasa solidaritas antar sesama tim, yang kelima itu meningkatkan kualitas pengalaman olahraga, yang keenam memperkuat nilai-nilai fair play dan sportivitas. Yang selanjutnya ada unsur-unsur yang harus disiapkan dalam festivity. Nah, dalam festivity ini ada beberapa unsur yang harus disiapkan. Yang pertama itu terdiri dari tema dan konsep. Nah, tema dan konsep ini harus dipilih. Langkah yang penting, tema dan konsep tersebut harus relevan dengan olahraga yang dipilih dan dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan semangat kompetisi dan kebersamaan. Yang kedua ada acara pembukaan. Acara pembukaan ini dilakukan dengan meriah untuk memulai festivity dengan baik. Acara pembukaannya sendiri dapat mencakup seperti upacara pengibaran bendera, sambutan, penampilan artistik, atau pertunjukan lainnya yang menginspirasi semangat kompetisi dan kebersamaan. Yang selanjutnya ada dekorasi dan penghiasan, ada hiburan dan pengambilan, dan selanjutnya kelima permainan dan aktivitas interaktif. Yang keenam ada makanan dan minuman. Yang ketujuh penghargaan dan hadiah. Yang kedelapan dokumentasi dan pencatatan. Itu dari unsur yang harus disiapkan dalam tahap festivity.
Yang C, ada peran guru pada tahap festivity. Nah, di sini peran guru tahap festivity sangat penting untuk menciptakan dan memfasilitasi pengalaman festivity yang bermakna bagi peserta didik. Beberapa komponen peran utama guru dalam tahap festivity, antara lain yang pertama yaitu perencanaan acara, yang kedua mendukung kolaborasi tim, dan yang ketiga ada mendorong semangat tim, keempat memfasilitasi pemberian penghargaan, yang kelima mengintegrasikan nilai-nilai fair play. Itu untuk yang keenam, ada evaluasi dan refleksi setelah festivity selesai. Itu untuk peran guru pada tahap festivity. Ada yang selanjutnya yang D, peran peserta didik pada tahap festivity dalam SEM untuk menciptakan dan menghargai pengalaman festivity yang bermakna. Peran peserta didik ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, berpartisipasi aktif, yang kedua membangun solidaritas tim, dan yang ketiga mengekspresikan kreativitas, yang keempat menghargai prestasi, yang kelima menjunjung tinggi sportivitas, dan yang keenam refleksi dan melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya lanjutkan evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Nah, evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK yang selanjutnya dalam tahap implementasi untuk memperbaiki dan mengetahui ketercapaian, maka diperlukan evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama ada evaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Nah, guru bersama peserta didik meninjau bersama apakah tujuan pembelajaran dalam SEM yang diterapkan telah tercapai atau belum. Itu. Dan guru juga mengevaluasi kemajuan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan olahraga, pemahaman taktik, kolaborasi tim, dan sikap sportivitas sesuai dengan peran yang diambilnya. Yang B itu mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap pengalaman mereka dalam pembelajaran Sport Education Model atau SEM. Umpan balik dapat diberikan selama proses maupun pada akhir musim pembelajaran. Yaitu yang selanjutnya ada refleksi guru. Nah, refleksi guru yang bersama dengan rekan sejawat melakukan refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan Sport Education Model dalam pembelajaran PJOK. Dan keberhasilan kemudian ditinjau dari aspek seperti perencanaan musim, pembelajaran, keterampilan olahraga, kolaborasi tim, dan pengembangan sikap sportif. Yang D ada evaluasi kinerja tim. Untuk evaluasi kinerja tim ini, yang pertama seperti meninjau kolaborasi dan kinerja tim dapat berjalan selama pembelajaran Sport Education Model. Ya, contohnya kolaborasi antara tim pada saat pembelajaran sudah muncul atau belum, itu yang harus kita evaluasi. Selanjutnya, guru memberikan evaluasi peserta didik dalam bekerja sama, menghormati peran yang tanggung jawab masing-masing, serta mengatasi konflik atau tantangan dalam tim. Nah, jadi yang akan dievaluasi yang kedua yaitu seperti apakah peserta didik menghormati antar sesama pemain dan tanggung jawabnya masing-masing,
serta mengatasi konflik atau tantangan dalam tim. Itu yang harus dievaluasi. Yang E yaitu evaluasi konsep penerapan fair play. Nah, konsep penerapan fair play ini terdiri dari guru meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan sport education model. Guru mengevaluasi, memberi bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Selanjutnya yang F, manajemen kelas dan waktu. Ya, tentu ada evaluasi manajemen kelas dan waktu yang telah dilaksanakan yang telah saya jelaskan pada awal slide tadi. Yang harus dievaluasi yang pertama, guru meninjau manajemen kelas dengan pengelolaan waktu dalam pembelajaran PJOK dengan sportif seperti pada saat pelaksanaan sport education model atau apakah sudah efektif atau belum. Yang kedua yaitu guru mengevaluasi bagaimana pengelolaan kelas, memaksimalkan waktu pembelajaran dan menjaga peserta didik tetap terlibat dalam aktivitas sesuai dengan perannya. Itu yang harus kita evaluasi. Selanjutnya yaitu ada yang G, pengembangan, perbaikan dan perubahan. Nah, di sini ada pengembangan, perbaikan dan perubahan. Itu berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi, identitas area-area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran sport education model dalam pembelajaran PJOK, mengimplementasikan perubahan yang perlu dalam musim selanjutnya. Ya, jadi evaluasi dan refleksi yang dilakukan secara teratur membantu memperbaiki dan mengembangkan peran penerapan sport education model dalam PJOK. Jadi hal yang perlu memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran peserta didik dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan efektif, terutama bagaimana semua peserta didik dapat berperan aktif dalam event olahraga sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya, itu saja penjelasan dari saya tentang bagaimana cara penerapan sport education model di sekolah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa sebagai referensi Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.